warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep ibadah amalia. Di dalamnya membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan menggunakan sarana harta, benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau berkait dengan harta. Ibadah maliyah juga bisa digunakan sebagai sarana investasi amal yang tak akan pernah berhenti pahalanya, walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau bisa dikenal dengan amal jariah. Zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur berkat dan berkembang. Zakat menurut istilah artinya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Adapun 5 syarat-syarat zakat. Yang pertama, sebagian harta, tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang disakati adalah harta yang khusus yang telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti hanya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. Jenis zakat itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri di bulan Ramadan dengan besar 2,7 kg. Yang kedua, zakat mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, emas, perak, dan sebagainya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Kedua, miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit penghasilannya sehari-hari, hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 4. Mu'allaf. Orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Yang kelima, rikab hamba sahaya. Zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang. Fisabilillah. Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Ibnu Sabil juga disebut dengan musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja, pelajar. Materi kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak artinya mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Adapun perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Materi ketiga yaitu sedekah. Ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunat disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata as-sidqu yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariah yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Menurut istilah, sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak,
perdagangan hewan, ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang biasa, juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Seluruh kebaikan itu sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufi sedekah." Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Wajah sumringah itu sedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Janganlah kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau kamu bertemu saudaramu dengan wajah sumringah." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, senyum itu sedekah. Tabassumu fi wajhi akhihi laka sedekah. Senyummu terhadap wajah saudaramu bernilai sedekah untukmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kesimpulan, manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dengan harta, manusia bisa beribadah kepada Allah. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabdi dirinya kepada Allah. Ibadah atau harta amaliyah yang memberikan pengaruh baik bagi pemberi dan penerima. Itulah tadi hasil presentasi kami mengenai konsep ibadah amaliyah.